Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam saudara-saudara anggota kelompok belajar berwibawa muda yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat, penuh semangat dan siap bekerja, menggoyong kegiatan besar kita, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Malam ini kita melaksanakan rapat penting yang akan menjadi dasar dari seluruh proses persiapan kegiatan yang akan berlangsung pada tanggal 17 Agustus nanti. Sebagaimana kita semua pahami, kegiatan ini bukan hanya bersifat seremonial atau rutin semata, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran, wadah kolaborasi, serta media kita untuk memperkuat karakter dan kepemimpinan pemuda di lingkungan kita. Rapat seperti ini adalah bagian dari proses pendewasaan dalam berorganisasi. Kita belajar bagaimana merencanakan kegiatan, menyusun struktur, mengelola anggaran, sekaligus berkomunikasi dan bekerjasama dalam satu tujuan yang sama. Sebelum saya masuk ke agenda inti rapat, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali makna kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hanya peristiwa yang terjadi pada 1945. Kemerdekaan adalah peristiwa yang harus diperjuangkan setiap hari melalui tindakan kecil, konsisten, kerja keras, dan sikap gotong royong. Ketika para pendiri bangsa berjuang, mereka tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi masa depan. Semangat itu seharusnya kita wujudkan. Walaupun dalam lingkungan kecil seperti organisasi kita, dengan menyelenggarakan kegiatan peringatan kemerdekaan, kita seakan menghidupkan kembali spirit bangsa, bersatu, bekerja sama, dan menebarkan nilai positif kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, saya mengajak seluruh anggota melihat kegiatan ini bukan hanya sekadar lomba, acara, atau pesta rakyat. Kegiatan ini harus kita maknai sebagai latihan untuk memerdekakan diri kita dari rasa malas, sikap tidak peduli, dan ketidakteraturan. Kita belajar untuk lebih terarah, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan semangat itu, saya ingin rapat ini berjalan serius namun santai, disiplin tetapi tetap penuh kehangatan sebagai sebuah keluarga organisasi. Saudara-saudara, tujuan rapat kita malam ini ada 3 poin utama. Pertama, kita akan menetapkan jenis lomba yang akan kita selenggarakan. Kita ingin memilih lomba yang relevan, realistis, dan mencerminkan semangat kemerdekaan. Kedua, kita akan menyusun struktur kepanitiaan pelaksana. Pembagian tugas yang jelas adalah kunci agar kegiatan kita berjalan dengan baik. Untuk yang ketiga, kita akan membahas anggaran serta strategi mendapatkan sponsor. Tanpa perencanaan keuangan yang matang, kegiatan kita bisa terganggu. Oleh karena itu, kita akan bahas secara rinci malam ini. Selain itu, saya ingin rapat ini juga menjadi ruang untuk membangun komitmen kita bersama. Jadi, saya mengajak semua yang hadir pada malam hari ini untuk aktif memberikan pendapat, memberikan usulan, dan ikut menentukan arah kegiatan ke depan. Baik,
kita masuk ke agenda inti rapat. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali jenis lomba 17 Agustus yang bisa kita selenggarakan. Namun kita harus memilih lomba yang mampu memberikan keseruan, edukasi, kebersamaan, dan tentu saja sesuai kemampuan sumber daya kita. Beberapa usulan lomba yang telah muncul sebelumnya antara lain: yang pertama, lomba tarik tambang; yang kedua, estafet kreatif; yang ketiga, lomba baca puisi; yang keempat, lomba cerdas cermat kebangsaan; yang kelima, balap karung; keenam, lomba gobak sodor; ketujuh, lomba ketangkasan sederhana. Setelah mempertimbangkan aspek biaya, perlengkapan, waktu pelaksanaan, dan relevansinya dengan tema kemerdekaan, maka saya mengusulkan 4 jenis lomba utama. Yang pertama, tarik tambang, melatih kebersamaan dan kekuatan tim. Dalam tarik tambang ini mempunyai satu regunya beranggotakan 5 orang. Yang tarik tambang ini akan diadakan untuk dewasa dan anak-anak, yang dimana lomba ini hanya khusus untuk laki-laki saja, sesuai dengan menghemat biaya keuangan kita juga. Nah, yang kedua, lombanya estafet kreatif, yang dimana dalam lomba ini ada keseruan, murah, dan melatih koordinasi. Dalam lomba estafet kreatif ini, satu regunya beranggotakan 3 orang. Nah, dalam satu regu ini untuk anggotanya boleh campur laki-laki atau perempuan. Ini diadakan juga untuk anak-anak dan dewasa. Lanjut, untuk yang ketiga, lomba cerdas cermat. Nah, untuk lomba cerdas cermat ini saya pilih karena melatih untuk edukasi, edukatif, menambah wawasan. Nah, dalam lomba cerdas cermat kebangsaan ini, satu regunya berjumlahkan 3 orang, yaitu campuran perempuan dan laki-laki. Ini untuk lomba ini bebas dari anak-anak sampai dewasa, tapi kita minimalkan usia anak-anaknya 12 tahun ke atas. Nah, lanjut lomba keempat, lomba baca puisi nasionalisme. Dalam lomba ini kita menyediakan ruang ekspresi bagi anggota yang ikut lomba nanti. Nah, untuk temanya harus dalam nasionalisme, tidak boleh keluar dari nasionalisme. Nah, baik, saya membuka sesi diskusi sebentar untuk mendengarkan tanggapan dari anggota. Jadi Pak, ini kan yang akan dilombakan ada 4 jenis lomba. Yang pertama lomba tarik tambang, yang kedua estafet kreatif, yang ketiga cerdas cermat kebangsaan, dan keempat lomba baca puisi nasionalisme. Yang keempat lomba baca puisi nasionalisme. Nah, ini saya mau bertanya tentang yang lomba yang ketiga Pak, cerdas cermat kebangsaan. Nah, cerdas cermat kebangsaan ini Pak, nanti soal-soalnya seperti apa ya Pak? Ada kisi-kisinya tidak? Jadi kami sebagai panitia enak untuk mengkonfirmasi kepada peserta yang akan ikut berlomba. Nah, untuk lomba cerdas cermat kebangsaan ini kita akan kasih kisi-kisi, beberapa kisi-kisi, yaitu tentang
kebangsaan kita sendiri. Nanti kita kasih kisi-kisinya, ada berapa lembar untuk dipelajari. Begitu. Ada lagi masukannya atau pertanyaannya? Untuk poin yang keempat Pak, di lomba baca puisi nasionalisme ini temanya tentang apa ya Pak? Kita yang sediain atau udah mereka yang sediain? Dan untuk isinya gimana Pak, isi puisinya? Baik, di sini saya akan menjawab. Nah, untuk lomba baca puisi nasionalisme ini kita sudah kasih tema nasionalisme. Untuk masalah isinya itu bebas, yang penting masih bertemakan nasionalisme. Jangan melenceng kemana-mana. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Pak, itu aja. Baik, setelah diskusi dan musyawarah, saya menyimpulkan bahwa kita sepakat menempatkan 4 lomba tersebut sebagai lomba resmi yang akan diselenggarakan. Terima kasih atas masukan semua pihak. Kegiatan sebesar ini tentu membutuhkan panitia yang solid dan memiliki pembagian tugas yang jelas. Pembagian peran harus mempertimbangkan kapasitas, minat, dan pengalaman anggota. Susunan panitia yang saya ajukan adalah sebagai berikut. Ketua Pelaksana Abrari, Sekretaris Acara Ana, Bendahara Dwi, Penanggung Jawab Lomba Mujib, Koordinator Konsumsi Rapanja, Dokumentasi Akbar. Saya ingin menekankan kembali bahwa tugas panitia bukan hanya formalitas, tetapi amanah. Kita belajar menjadi individu yang bertanggung jawab, mengelola waktu, dan mengatur alur kegiatan secara profesional. Untuk ketua pelaksana, saya berharap mampu menjadi pusat koordinasi. Untuk sekretaris, berperan memastikan alur administrasi tertata. Untuk bendahara, jaga transparansi dan ketelitiannya. Untuk penanggung jawab lomba, kreatiflah dalam menyiapkan mekanisme. Lanjut, untuk koordinator konsumsi, pastikan kebutuhan semuanya sudah terpenuhi. Untuk dokumentasi, abadikan seluruh proses dengan baik. Jangan sampai ada ketinggalan sedikit pun. Saya mengajak panitia untuk bekerja sama, bukan hanya demi kegiatan, tapi demi pembelajaran diri kita masing-masing. Baik, kita masuk pada agenda penting, yaitu penganggaran. Berdasarkan identifikasi kebutuhan, total anggaran awal yang kita perlukan adalah sekitar 2.800.000. Anggaran ini mencakup yang pertama, perlengkapan lomba, yang kedua, hadiah-hadiah untuk para juara, yang ketiga, dekorasi, yang keempat, konsumsi, yang kelima, dokumentasi, dan yang terakhir, keperluan teknis lainnya. Nah, perencanaan anggaran harus realistis dan efisien. Kita tidak perlu membuat acara mewah, tetapi yang penting tertata, bersih, dan memberikan pengalaman berkesan bagi peserta
Jika dalam prosesnya terjadi perbedaan antara rencana dan kebutuhan, saya meminta agar panitia selalu mengkomunikasikan dengan transparan. Nah, baik, untuk menekan biaya internal, kita sepakat mencari sponsor dari 3 mitra lain. Mencari sponsor dari 3 mitra. Yang pertama, Toko Sumber Rezeki. Yang kedua, UMKM Snack Natural. Yang ketiga, donatur internal organisasi. Kita juga membentuk tim kecil yang bertugas menghubungi sponsor maksimal dalam waktu 5 hari ke depan. Proposal harus disiapkan segera dan komunikasi harus dilakukan secara spontan dan profesional. Nah, saya ingin menekankan bahwa kerjasama dengan sponsor bukan sekedar perolehan dana. Ini adalah latihan komunikasi publik, negosiasi, dan representasi organisasi. Baik, sampai di sini dulu. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat atau masukan tentang dalam pembahasan sponsor atau tentang anggaran atau yang lainnya, atau gimana? Untuk sponsornya Pak, nanti yang akan melakukan dengan pihak sponsornya tuh berhubungan langsung dengan pihak sponsornya tuh siapa ya Pak? Oh iya, maaf ya, saya tadi kelewatan. Untuk yang menghubungi sponsornya, nanti saya akan memutuskan penanggung jawab lomba, yaitu Mujib dan Ketua Pelaksana Abrari. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah Pak, itu aja. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akan merangkum dan menyepakati bahwa dalam kesimpulan rapat ini, yang pertama, ada 4 jenis lomba utama, yaitu yang setelah saya sebutkan satu persatu tadi. Dan kedua, struktur kepanitiaan yang lengkap tadi sudah saya bacakan. Dan ketiga, anggaran awal sebesar 2.800.000 yang telah saya sebutkan tadi. Yang keempat, 3 pihak sponsor yang akan kita hubungi. Yang kelima, waktu seluruh persiapan H-5 sebelum 17 Agustus. Saya berharap seluruh anggota menjalankan tanggung jawabnya masing-masing dan penuh amanah. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan ada yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Saya mohon kerjasamanya masing-masing. Baik, sebelum rapat ini saya tutup, ada lagikah yang mau ditanyakan atau ada masukan atau ada yang belum paham, kawan-kawan semua? Pak, saya mau bertanya, nanti untuk peserta lomba ini pendaftarannya di mana ya Pak? Baik, pertanyaan yang bagus. Saya tadi belum ada memaparkannya ya, maaf. Untuk pembukaan pendaftaran ini bisa nanti langsung daftar di rumahnya Pak RT. Dan brosur-brosurnya, brosur tentang pendaftaran akan kita sebar nantinya. Ada lagi? Untuk waktu pendaftarannya Pak jam berapa ya? Di sini kita akan menentukan waktu pendaftarannya dibuka dari jam 8 pagi sampai jam
5 sore. Ada lagi? Perlu ada biaya pendaftarannya nggak, Pak? Baik, pertanyaan bagus. Nah, untuk masalah biaya pendaftaran, kita di sini digratiskan semuanya, tidak ada pemungutan biaya sekecil apapun. Ada lagi yang lain? Untuk baju peserta lombanya, Pak, dikhususkan merah putih atau tidak, Pak? Baik, kalau bisa untuk peserta yang ikut nanti harus memakai baju merah putih kalau ada. Tapi kalau tidak ada, kita tidak memaksakan untuk para peserta memakai merah putih. Begitu saja. Ada lain? Sudah, Pak. Baik, sebelum menutup rapat ini, saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa kegiatan ini bukan hanya soal perayaan. Ini adalah momentum bagi kita sebagai pemuda yang ada di sini untuk menunjukkan kualitas dini atau kualitas diri kita, memperkuat solidaritas kita, dan menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan. Mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai ajang kebersamaan, kreativitas, dan kebermaknaan. Dengan ini, kalau tidak ada pertanyaan lagi, baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, dah. Dengan ini kalau tidak ada bertanya lagi, rapat resmi saya tutup. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua pihak yang telah hadir di rapat. Yang telah hadir pada malam hari ini dalam rangka rapat untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.